Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini boleh terambil dari kitab Yeremia yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Kalau boleh saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah harapan di tengah tekanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidaklah selalu lancar, tidaklah selalu berjalan tanpa halangan, walaupun sebenarnya jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus itu adalah bagian dari harapan kita. Ada kalanya kesusahan itu datang, ada kalanya permasalahan itu datang, dan mungkin saja kesusahan itu begitu menyesakkan sehingga membuat seluruh kekuatan kita habis dan rasanya kita ingin menyerah. Tekanan hidup dapat membuat orang jatuh pada lembah keputusasaan. Untuk apa aku hidup? Mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Bukankah lebih baik aku mati saja selagi aku dalam kandungan ibuku? Nah, inilah yang menjadi gugatannya di dalam batin dan kehidupan Yeremia kepada Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan memberikan satu contoh sekaligus sebuah teladan yang berharga bagaimana seorang hamba Tuhan menghadapi dilema dalam kehidupannya. Bagaimana seorang umat percaya, bagaimana orang Kristen itu menghadapi setiap dilema permasalahan di dalam kehidupannya. Teladan kita hari ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang masih muda ketika Allah memanggil. Bahkan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Allah telah memilih Yeremia itu semenjak dari dalam kandungan. Tertulis di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Nah, dalam menerima panggilannya ini, menjalankan panggilannya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Yeremia menghadapi tekanan yang luar biasa, yaitu dari orang-orang sebangsanya sendiri, bangsa Israel. Mereka bukan hanya menolak berita yang disampaikan oleh Yeremia, mereka bukan hanya menolak firman Tuhan yang disampaikan melalui sang nabi Yeremia, bahkan mereka itu mencemooh, menganiayanya, bahkan ingin memusnahkannya, ingin menyingkirkannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana akhirnya Yeremia itu harus menghadapi tekanan di dalam hidupnya? Perhatikan Yeremia, kitab Yeremia yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13 ini. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, di situ tertuang dengan jelas bagaimana keluh kesah Yeremia, bagaimana gugatannya dalam batin Yeremia terhadap apa yang terjadi di dalam hidupnya, segala aniaya, segala cemooh yang didapatnya, walaupun dia melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya. Kembali kepada pertanyaannya, bagaimana akhirnya Yeremia ini harus bisa menghadapi tekanan di dalam hidupnya? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Yeremia tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat
apa-apa. Nah, Yeremia memusatkan pikirannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengingat kembali apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan ternyata tidak membiarkannya sendiri. Itulah sebabnya Yeremia berani berkata di ayat yang ke-11 ini, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Nah saudara, dalam kesesakan kita, seringkali kita itu merasa ditinggalkan sendirian. Seringkali kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Padahal kalau kita lihat Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita baca di dalam Ibrani yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6 demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah ini janji Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, janjinya itu jelas. Tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam kitab Injil kita juga menemukan bagaimana Kristus itu satu teladan. Dia yang paling banyak menghadapi kesesakan, dia paling banyak menghadapi penderitaan. Namun kita tahu dia tidak pernah menyerah atas panggilannya, karena ia tahu bahwa Bapanya yang di surga itu tidak pernah meninggalkan dia. Yohanes mencatatnya di dalam Yohanes ke-16 ayat yang ke-32b. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kristus mengalami banyak penderitaan, kesesakan, aniaya yang luar biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah sehingga Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dia merupakan pribadi yang paling mengerti kesusahan kita, karena dia pernah merasakannya, dia pernah mengalaminya. Nah, oleh karena itu, datanglah kepada dia. Ceritakan apa yang menjadi kesesakan hatimu. Ceritakan segala apa yang menjadi kesesakan hatimu kepadanya. Dan harapkan pertolongannya. Dan biarlah imanmu itu hidup kembali, lepas dari lembah keputusasaan. Nah seperti Yeremia Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita selaku orang Kristen dipanggil Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam hal ini kita sering dilawan, dalam hal ini kita sering ditolak. Barangkali kita juga mengeluh seperti Yeremia dan ingin lari dari panggilan itu. Namun ingatlah, sumber pertolongan kita yang sejati itu adalah di dalam nama Tuhan. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memenangkan kita dalam segala perkara, dalam segala pekerjaan kita. Ia akan menolong setiap hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bagaimana Yeremia ini harus menghadapi tekanan di dalam hidupnya. Dia tetap yakin, dia tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Yeremia harus menghadapi tekanan di dalam hidupnya. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-13, Yeremia tetap memuji Tuhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa di dalam segala persoalan, di dalam segala permasalahan tetap harus memuji Tuhan? Inilah saudara yang kasih Tuhan yang membedakan orang percaya dengan orang di dunia. Perhatikan ayat yang ke-13.
Yeremia yang ke-20 ayat yang ke-13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, di sini setelah Yeremia itu meyakini penyertaan Tuhan, Yeremia begitu meyakini janji Tuhan di dalam hidupnya, Yeremia pada akhirnya berani berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Contoh klasik Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita tahu bagaimana kisah Ayub. Bagaimana Ayub dalam satu hari harus kehilangan 10 anaknya. Dalam satu hari dia harus kehilangan ribuan ternaknya. Dalam satu hari sekejap saja dia kehilangan segalanya. Dan ada satu sikap iman yang luar biasa yang diberikan oleh Ayub kepada kita sebagai teladan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, perhatikan Ayub yang pertama ayat yang ke-20 dan 22, saudara kasih Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara. Ayub yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sudah kasih Tuhan. Apakah ada di antara kita pernah mengalami penderitaan yang melebihi apa yang pernah dialami oleh Ayub? Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalami permasalahan yang begitu luar biasa melebihi permasalahan yang pernah dialami oleh Ayub? Harta terbesar bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam diri Ayub. Ayub memang orang terkaya dalam harta kekayaan di seluruh daerah timur pada waktu itu. Tetapi ia hidup benar di hadapan Allah, bukan karena ia diberkati dengan harta benda itu, tetapi dia hidup saleh, dia hidup benar di hadapan Allah karena hatinya itu yang sungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Hatinya yang sungguh-sungguh melekat kepada Allah. Dia bergaul akrab, bergaul karib dengan Allah. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut Ayub ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bukanlah sebuah kalimat biasa. Ini kalimat tersebut adalah kalimat yang luar biasa, kalimat agung yang hanya bisa diucapkan oleh manusia, oleh orang-orang yang sungguh dewasa, matang, dan sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya, siapa Allah yang dia sembah. Dan berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi orang saleh, orang yang setia kepadanya adalah penyertaan dan pengenalan akan Tuhan. Penyertaan dan pengenalan akan Tuhan akan selalu memberikan sebuah kebahagiaan sejati bagi orang-orang Kristen, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, bahkan kalau kita lihat kisah Ayub itu habis semuanya, dia tetap memuji Tuhan. Walau dalam penderitaan, walau dalam kesengsaraan, memiliki keyakinan bahwa Paulus menulisnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya
Kita mungkin akan menangis ketika kita harus terus-menerus memperjuangkan hidup kita. Kita mungkin akan menangis ketika kita harus terus-menerus memperjuangkan iman kita di tengah berbagai cobaan, di tengah berbagai godaan yang ada di dunia ini. Mungkin kita akan juga dihina, mungkin kita juga akan dicerca, bahkan dijauhi, karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita percaya, Ibrani mencatatnya, Allah sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita, sehingga jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita pasti akan dimenangkan juga bersama dengan Dia. Kemenangan yang sungguh sempurna itu disediakan oleh Allah bagi semua umat kepunyaannya. Sejauh kita ada tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam kesetiaan, terus berjuang, dan bahkan berkorban di dalam ketulusan dan kejujuran kita, di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan ini. Jangan biarkan kita jatuh dalam jurang dosa. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun kenyataan yang ada di hadapan kita, kita teladani apa yang menjadi iman Yeremia, tetap yakin dan percaya kepada penyertaan Tuhan, dan terus berpegang dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja, sambil terus tetap kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk memperoleh kemenangan, lepas dari segala tekanan hidup, karena ada harapan walaupun ada di tengah-tengah tekanan. Ketika kita tetap berpaut, melekat kepada Tuhan, percaya penyertaannya, dan terus meluap hati kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami Tuhan, dari berbagai permasalahan yang kami hadapi dalam hidup ini saat ini. Apapun Tuhan yang menimpa kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, sehingga itu akan menjadikan kekuatan bagi kami. Kami tidak takut apa yang akan dilakukan oleh manusia, karena Engkau Allah yang ada di pihak kami. Engkau Allah yang menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melekatkan hati kami, terus berpaut kepada Engkau Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, sambil kami terus memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kekuatan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.